Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramdan Bahtiar Ibrahim. Di sini saya akan mempraktekkan uji coba dari web server dan DNS server. Pertama-tama, apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras (hardware) maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar file, CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Apa saja fungsi web server? Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Web server sebagai hardware. Web server bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website Anda. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang tersedia saat ini. Salah satunya adalah Apache. Baik, di sini saya akan melakukan uji coba di web server. Yang pertama-tama kita lakukan adalah memastikan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone terhubung. Pertama kita ke PC 1, kemudian kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan ping 43 43 43 1. Kita enter. Kita tunggu sebentar untuk memastikan ini terhubung. Ya, baik, sudah terhubung. Kemudian kita ke PC 4. Sama. Kita ke desktop, kemudian ke command prompt. Sama, kita ping 43 43 43 1. Pastikan juga terhubung. Baik, sudah terhubung. Kita ke laptop, kemudian command prompt sama, tapping 43 43 43 1. Kemudian kita enter. Sudah seperti ini. Kemudian kita ke smartphone, desktop, ke command prompt sama, kita ping 43 43 43 1. Enter. Baik, sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita ke web server, kemudian kita ke services,
services. Pastikan di sini HTTP-nya on. Kita klik HTTP. Pastikan di sini HTTP on. Kemudian kita ke index HTML. Kemudian kita klik edit. Nah, kita akan ubah isinya dengan seperti ini. Pastikan isinya kita ubah dengan HTML. Standar proses seperti ini. Kemudian selamat datang di officialwebjargon.com. Pastikan seperti ini. Kemudian kita klik save. Yes. Dan selanjutnya kita lakukan langkah percobaan pada PC 1 dan laptop. Baik, kita ke PC 1. Kemudian kita ke web browser. Pada web browser di URL-nya kita ketikkan 43.43.43.1. Kemudian kita enter. Ya. Di sini sudah berhasil, sudah muncul. Selamat datang di officialwebjargon.com. Web ini adalah percobaan saja. Selanjutnya kita silang. Kemudian kita ke laptop. Ini laptop. Kemudian kita ke web browser sama. Kita ketikkan sama. Pada URL-nya kita ketikkan 43.43.43.1. Ya, sudah jadi seperti ini. DNS server. Apa itu DNS server? Domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau biasa disebut dengan URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira atau mengetahui bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, ini beberapa fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Yang pertama, root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Kedua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis top level domain yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. GTLTD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Bisa disebutkan website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran .id untuk website Indonesia dan .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri.
Apabila domain itu diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname atau bisa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke uji coba di DNS server. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita pastikan PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung ke DNS server. Caranya yang pertama, kita ke desktop, kita ke PC1, kemudian desktop, kemudian kita ke command prompt. Kita ketikkan ping 3, 3, 3, 1. Kita tunggu, ya, sudah terhubung. Kemudian kita ke PC4. Command prompt, ping 33, 33, 33, 1. Kita enter. Sudah terhubung. Kemudian kita ke laptop. Kita ke desktop. Command prompt. Ping 33, 33, 33, 1. Ya, sudah terhubung. Kita ke smartphone. Kita ke desktop. Command prompt. Ping 33, 33, 33, 1. Ya, sudah terhubung. Yang selanjutnya adalah kita menambahkan di DNS server. Kita ke DNS server, kemudian kita ke services, kemudian kita klik DNS. Nah, kita tambahkan seperti yang ada di sini. Kita tambahkan FTP jarcom dengan tipenya A-record, dengan detailnya 43, 43, 432, kemudian jarcom.com dengan tipe A-record, dengan detail 43, 43, 1. Baik. Oke, selanjutnya kita melakukan NSLookup. Apa itu NSLookup? NSLookup berfungsi untuk apakah sudah resolve ke kliennya, apakah sudah terhubung ke kliennya. Kita ke PC1, kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan NSLookup jarcom.com. Ya, sudah. Lagi NSLookup www.jarcom.com. Sudah di sini. Untuk yang selanjutnya, kita NSLookup juga di PC4. Kita coba NSLookup jarcom.com. Oh, salah. Benar, bukan di sini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita coba di PC1. Kita coba di web browser ya. Coba di web browser, kita coba yang jarcom.com. Go. Ya, sudah berhasil. Seperti ini. Lalu di laptop. Web browser jarcom.com. Sudah berhasil. Dan di smartphone, web browser jarcom.com. Seperti ini, sudah selesai. Kita coba lagi yang dengan ini.
jarcom.com. Ya, sudah berhasil. Coba lagi. www.jarcom.com. Ya, sudah berhasil. Yang selanjutnya kita mencoba NSLOOKUP dengan FTP. Caranya sama, kita ke PC1 dulu, ke command prompt. Kemudian kita ketikkan NSLOOKUP FTP jarcom.com. Ya, diarahkan ke 43432. Lagi NSLOOKUP FTP sudah. Kita coba di laptop juga. Kita ke command prompt NSLOOKUP ftp.jarcom.com. Baik, semuanya sudah berhasil. Kita coba juga di smartphone. Salah, command prompt ftp NSLOOKUP ftp.jarcom.com. Baik, sudah seperti ini. Baik, sekian presentasi atau uji coba dan praktek dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.